Alkisah, ada seorang sahabat bernama Abu Dujana. Ia selalu meninggalkan sholat tanpa berdoa terlebih dahulu. "Apa yang menyebabkanmu berperilaku demikian?" tanya Rasulullah. "Ini karena ada pohon kurma yang menjuntai di pekaranganku. Pohon itu bukan milikku. Aku buru-buru membersihkannya untuk aku serahkan kepada pemiliknya, yaitu orang munafik. Aku melakukannya tanpa imbalan. Namun suatu ketika aku melihat anakku sudah terbangun terlebih dahulu dan dia terlanjur memakan kurma itu, dan aku mengambilnya dan ia pun menangis." Mendengar jawaban itu, Rasulullah pun menangis. Dan ia berkata kepada orang munafik tersebut, "Maukah jika aku memintamu menjual kurma pohon yang kamu miliki itu? Aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari pohon kurma yang terbuat dari batu zamrud berwarna biru diserami emas berwarna merah. Tangkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada." Lelaki munafik itu menolak dengan tegas, "Aku tidak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Aku tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji." Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq datang dan berkata, "Ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari harga kurma yang paling bagus di kota ini." Orang munafik itu senang dan, "Baiklah, aku jual pohon ini." Mereka pun sepakat dan Abu Bakar menyerahkan pohon itu kepada Abu Dujana. Abu Dujana sangat senang. Si munafik ini pun bercerita kepada istrinya, ia mempunyai rencana yang kurang bagus. "Aku telah untung banyak hari ini dan aku bisa membeli 10 kali lipat yang lebih bagus, tapi aku tidak akan memberikan buah kurma itu kepada tetangga kita itu." Begitu kata si munafik. Malamnya saat munafik tidur, terjadi peristiwa yang tidak terduga. Pohon kurma itu telah berpindah ke atas tanah milik Abu Dujana. Tentu saja si munafik keheranan. Dari kisah ini dapat diambil ibrah bahwa sahabat Rasulullah Abu Dujana menjaga diri dari keluarganya dari makanan haram. Sesulit apapun, ia tidak akan membiarkan keluarganya makan dari barang yang haram. Berikut pesan dari Habib Qori mengenai masalah makanan ini. Betapa kita harus hati-hati terhadap makanan yang kita makan. Untuk membunuh, menyerang panglima tertinggi musuh, tiba-tiba kudanya tuh nggak bisa dikendalikan. Tiba-tiba liar. Biasanya kalau dibawa perang nurut kuda ini, karena memang kuda ini kuda terlatih. Tapi kali itu dalam pertempuran itu tiba-tiba kudanya ini berontak, nggak bisa dikendalikan, hingga kesempatan untuk menumbangkan panglima perang musuh hilang, berlalu. Maka dia mencaci kuda ini, "Kuda nakal, ini kenapa tiba-tiba nggak nurut?" Akhirnya dia giring ke pinggir, dia ikat, terus dia lihat, ada apa dengan kuda ini, tidak seperti biasanya. Biasanya kalau saat pertempuran karena dia terlatih, dia sendiri bisa membaca keadaan-keadaan yang baik. Ini ketika ada kesempatan yang baik, justru dia nggak bisa dikendalikan. Setelah dia melamun, ini yang punya ini tidur. Dalam tidurnya dia mimpi ketemu kudanya itu. Dia dalam mimpinya tanya sama kudanya, "Hei kuda, kamu itu biasanya saya latih dan nurut, dibawa ke medan tempur selalu nurut. Kenapa kali ini kamu nggak bisa nurut?" Maka kudanya bilang, "Bagaimana saya nurut dalam kebaikan, sedangkan rumput yang kamu beri itu subhat." Tuh. Rumput subhat diberi ke kuda, kudanya dibawa jihad itu nggak bisa dikendalikan. Bagaimana dengan manusia? Anak istri, anak dipondokkan, istri diprogram dengan program yang baik, dibina dengan amalan. Kenapa nggak nurut? Jangan-jangan hasilnya subhat. Nauzubillah haram. Maka jauhi harta yang subhat. Berilah kepada anak dan istri kita harta yang halal murni, walaupun sedikit, karena harta yang halal itu sehat. Harta yang subhat, nauzubillah, harta yang haram, walaupun banyak jumlahnya, itu mendatangkan sial.
Misalnya banyak, yang satu halal bisa beli sepeda, ya. Yang satu subhat bisa beli mobil. Nanti mobil ini nanti banyak masalah, nabrak orang, nabrak pagar, tilang polisi, yang ujung-ujungnya ngabisin duit dia. Tapi harta itu walaupun sedikit, tapi dia halal. Yang istrinya lamaran selalu ditolak gara-gara sepeda. Wah, sudah lama saya mencari menantu yang zuhud seperti ini. Wah, jadi sebab keberuntungan kalau sesuatu itu halal. Jadi sesuatu biasanya anak istri nggak bisa, anak sus narkoba, istri minggat tuh jadi pembantu di Korea sana, di TKW. Itu rata-rata begitu itu. Memberi makan anak istri, memberi uangnya tidak halal. Maka pilah betul dari yang halal, insya Allah akan terjadi perubahan besar. Langkah seseorang ingin menarik diri dari kebiasaan buruknya, ingin hijrah, bukan hijrah ikut pengajian Ustadz sini, bukan. Hijrah dari urusan makanan halal, dari yang subhat ke yang halal. Karena harta itu kalau halal, dia berubah menjadi energi. Nah, energinya itu karena dari yang positif, dibawa sholat semangat, dibawa ngaji semangat. Tapi kalau subhat, na'udzubillah haram, nah kalau rezeki itu yang masuk perut itu negatif, nah dibawa ke sesuatu yang positif, lemes dia karena negatif dari yang subhat. Nah, tapi kalau dibawa ngerasani orang, melek itu ibu-ibu tuh, mau jemur ketemu di pagar, ini kering, itu baju itu bisa kering di lengan itu, panjang bahas orang. Kenapa bisa seperti itu? Nanti kalau orang tuh makanannya halal karena energinya sudah positif, dibawa ngerasain itu ngantuk, males gitu. Tapi kalau dibawa yang baik, melek gitu. Karena energinya positif. Nah, harta subhat itu energinya negatif. Dia akan semangat dengan hal-hal yang negatif, dibawa ke yang positif, lemes, ya, nggak ada semangat. Wallahu ta'ala alam bisawab.